Oke, karena part satunya rame, gitu ya. Karena part satunya rame, kita sekarang lanjut ke part 2. Part 2 membicarakan lanjutan dari part 1 yang kita membahas tentang Bumandala Award 2023. Salah satu kategori yang baru adalah nama rupa bumi katanya. Nah, saya Akbar Isnuwawanda dan saya mengajak teman-teman untuk berbicara tentang kategori ini, kategori baru di Bumandala Award 2023 dengan orang yang bertanggung jawab terhadap munculnya kategori ini. Karena biasanya Mandala Award tuh ngobrolin tentang simbol jaringan, inovasi. Nah, sekarang ada lagi nih, agak out of nowhere tiba-tiba muncul yang namanya nama rupa bumi. Nah, bersama saya ada Pak Hari Ferdiansyah, sosok yang bertanggung jawab untuk memunculkan kategori ini. Panggilannya siapa? Kang Hari aja ya mungkin ya, biar lebih enak ya. Boleh ya? Masih muda, oke Kang. Baik, Kang Hari, ini kita lanjutin obrolan yang kemarin. Yang di part 1 kita berbicara tentang Bumandala Award. Seperti apa Bumandala Award dan apa saja kategorinya. Dan tahun 2022 kemarin muncul kategori baru yang namanya Rupa Bumi. Dan kemudian dilanjutkan untuk Bumandala Award 2023, nama Rupa Bumi. Saya mau ingin dengar cerita dari ininya dulu, Kang Hari. Dari behind the scene-nya gitu. Kenapa muncul kategori ini gitu di Bumandala Award 2023? Oke, baik, terima kasih Mas Akbar. Sama-sama Mas. Mas ya atau Bapak? Kan masih muda. Gitu. Iya, gimana? Baik, kalau terkait dengan Bumandala nama rupa bumi gitu ya. Sebetulnya kalau jawaban yang membosankannya adalah ini adalah salah satu amanat dari peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021. Tapi itu normatif lah ya. Namun kalau kita lihat dari esensinya, sebetulnya kalau Bumandala nama rupa bumi ini adalah salah satu jalan kita untuk meningkatkan awareness terkait dengan nama rupa bumi. Di samping tadi ya melaksanakan tugas di peraturan pemerintah nomor 2 ada namanya evaluasi dan pemantauan. Maka kita ejawantahkan si mekanisme evaluasi dan pemantauan itu menjadi sebuah mekanisme penghargaan seperti itu. Dan di situ diharapkan kita ada muncul awareness gitu ya dari para pelaksana atau penyelenggara nama rupa bumi, baik itu di pemerintah ataupun di masyarakat umum. Dan kemudian kita juga ingin selain terkait bangkitnya kesadaran akan nama rupa bumi juga, nanti kita berharap nama rupa bumi ini semakin memasyarakat dan dari semua pihak itu merasa ini suatu hal yang penting. Oke, kita mulai dari penyelenggaraan nama rupa bumi. Oke, saya agak mundur sedikit lagi, boleh nggak Mas? Boleh nggak Kang ya? Mundur sedikit lagi tentang nama rupa bumi. Sebelum saya masuk ke kategori ini, kita membahas khusus masalah bagaimana penghargaan tentang terkait nama rupa bumi. Nama rupa bumi itu sendiri itu apa? Kenapa itu jadi sesuatu yang harus dikasih penghargaan gitu? Gimana? Ya betul. Kalau nama rupa bumi memang ada mungkin dari sebagian dari kita belum familiar gitu dengan nama rupa bumi seperti apa. Kalau gampangnya itu nama rupa bumi itu adalah nama yang disematkan atau nama yang disematkan kepada unsur rupa bumi atau kepada objek yang ada di atas permukaan bumi. Jadi apapun itu objeknya, apapun itu bendanya gitu ya. Kalau ada namanya maka kita menyebutnya nama rupa bumi seperti itu. Jadi kalau misalnya mudahnya nama jalan gitu ya, atau nama danau, nama gedung, atau bahkan mungkin nama yang kita tidak resmi, misalnya tempat tongkrongan gitu ya, namanya misalnya Pengkolan. Kalau di Garut itu ada nama Pengkolan. Itu tidak ada pelangnya, tidak ada apapun, tapi orang tahu kalau disebut Pengkolan di sana itu nama rupa bumi. Kurang lebih seperti itu. Jadi apapun ketika benda itu mempunyai nama di atas permukaan bumi, ya gitu, kita menyebutnya nama rupa bumi. Dan itu ada pengaturannya? Ada. Nah itu tadi yang saya sebutkan, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2021, ya saking pentingnya nama rupa bumi, kita juga meratifikasi lah istilahnya dari PBB juga terkait dengan nama rupa bumi ini, agar ini diurus dengan baik, karena ini mempunyai implikasi yang luas terhadap bagaimana minimum kita ya dari antara kita ngomong, saya menyepakati saya mau pergi ke Pengkolan, saya sama Mas Apus sudah tahu, tapi ketika saya ngomong dengan Bu Indri
pengkolan yang mana nih. Nah, itu kan kita harus disepakati. Atau kita lebih jauh lagi ke internasional. Saya mau pergi ke Laut Natuna. Laut Natuna itu sebelah mana? Nah, ini kan ketika komunikasi dengan dunia internasional juga kita perlu sepakat nama yang disebutkan ini sebagai Oke. Berarti ada regulasi tentang nama rupa bumi dan kemudian sebagai salah satu bentuk penyebar luasan atau diseminasi atau membangkitkan awareness terhadap nama rupa bumi selain regulasi adalah dengan pemberian penghargaan. Dan itu kenapa background story, kenapa muncul kategori nama rupa bumi di Bumandala Award 2023. Kalau yang tahun lalu, yang tahun 2022, fokus penghargaannya itu seperti apa? Oke. Jadi kalau ada beda fokus ya untuk tahun 2023 dengan 2022 kemarin. Untuk tahun 2022 kemarin itu, maaf ya betul, 2022 kemarin itu kami menyiapkan 5 kategori. Untuk tahun 2023 ini kita hanya 3 kategori. Kenapa? Jadi ini, kalau 2022 itu kita ada 5 kategori itu kabupaten kota, provinsi, kemudian KL kementerian lembaga, kemudian ada juga pihak lain individu dan pihak lain organisasi. Itu untuk tahun genap. Nah, untuk tahun ganjil kita punya hanya 3 kategori, yaitu pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga. Oke. Ini hampir mirip dengan skema Bumandala Award ya, kan genap ganjil gitu ya, berarti ya. Betul, biar bervariasi lah. Oke. Tidak membosankan. Oke, tapi kan ini jadi berkurang kategorinya. Maksudnya pihak yang dijaringnya ada irisan, yaitu kementerian lembaga dan pemerintah provinsi. Tapi kenapa yang 2 ditinggalkan untuk yang tahun ini? Apakah apa yang dinilai sekarang? Sebetulnya bukan ditinggalkan, tapi kita mengatur tempo gitu. Oke. Tahun ini gilirannya khusus buat 3 itu. Karena irisan utamanya itu adalah pemerintahan. Kalau kita lihat di peraturan pemerintahnya, memang yang mempunyai kewajiban utamanya memang pemerintah. Pihak lain itu kita sangat welcome gitu ya untuk dilibatkan. Namun memang pemerintah kita utamakan karena yang kita sebagai pengurus bangsa gitu harus meyakinkan bahwa nama rupa ini sesuai. Nah, untuk yang pihak lain yang individu baik organisasi itu selain memang kita mengatur nafas juga memang karena stoknya dalam tanda kutip ya, stoknya sedikit gitu ya. Beda kalau pemerintah itu kabupaten kota itu ada 514 kan, kabupaten kota. Provinsi ada 38 sekarang. KL itu sangat banyak, itu ada ratusan. Baik itu kementerian ataupun non kementerian. Namun kalau pihak lain seperti individu itu memang ada gitu, namun tidak terlalu banyak, dan memang kita ingin menjaring individu yang memang sangat berkontribusi terhadap nama rupa bumi. Atau misalnya pihak lain organisasi memang banyak juga, namun sebanyak-banyaknya LSM gitu ya, atau organisasi non pemerintahan memang tidak sebanyak ini ya kabupaten kota seperti itu. Jadi memang ya selain mengatur juga mengatur tempo juga, jadi memberi kesempatan agar kita lebih fokus ke yang pengurus aslinya nih, pemerintah. Berarti kalau gitu ini agak sedikit berbeda dengan yang Bumandala Award yang biasanya, yang dimana di sini yang ada tahun-tahun di mana dia periodenya menilai simbol jaringan terbaik gitu ya, sedangkan di tahun bergantian penilaian inovasi terbaik. Nah, sedangkan kalau di sini perbedaannya apa? Apakah memang hanya kategorinya sama, artinya dinilai sama, atau ada pembedanya untuk yang antara 2022 dengan 2023 ini? Nah, ini terima kasih diingatkan juga. Tadi saya lupa satu hal, bahwa memang di 2023 atau di tahun ganjil ini kita mencoba melihat di sisi inovasinya salah satu. Sekarang sama-sama inovasi benar ceritanya. Jadi kalau tahun 2022 memang kita banyaknya ke kuantitas nama rupa bumi dan kualitasnya. Namun sekarang kita level up gitu ya, istilah kerennya, kita level up. Coba kita lihat kreativitas apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan lumayan ternyata memang pas dilihat alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan ya, bagaimana cara mereka, cara teman-teman pemerintah daerah mengelola agar penyelenggaraan nama rupa ini bisa dilaksanakan dengan
enak gitu ya dan utamanya manfaatnya bisa dirasakan. Oke. Berarti fokus utama untuk Bumi Mandala Award kategori nama rupa bumi ini tahun 2023 ini adalah inovasi. Salah satunya. Salah satunya. Oke, ada lagi nggak selainnya? Karena tadi sebetulnya dari sisi kualitas dan kuantitas tetap kita perhitungkan, karena itu sebagai saringan awal. Tidak mungkin kita melihat inovasi tanpa ada kualitas yang baik. Tidak mungkin misalnya kita misalnya ada sebuah Pemda atau ya sebuah Pemda yang berinovasi, tapi ternyata namanya sedikit, kan itu hanya berarti belum optimal yang dimanfaatkan. Jadi kita saringan pertama itu ya tetap kuantitas, apakah mereka memang melakukan pengumpulan ataupun pengolahan data, kemudian kita lihat bagaimana setelah diolah itu dijadikan apa. Ada beberapa contoh yang memang sangat baik, bagaimana baik dari cara mengumpulkannya ataupun dari cara mengimplementasikan nama rupa bumi terhadap jalannya pemerintah di daerah masing-masing. Berarti kalau bedanya ya, berarti kalau tahun lalu itu yang terbaik dari sisi kuantitas dan kuantitas, kalau sekarang yang terbaik plus inovasinya apa? Betul. Seperti itu ya kurang lebih ya. Oke. Wah, ini makin susah kalau gitu. Inovasi ini kan ukurnya mungkin kasih spill lah ke teman-teman nanti di sini. Inovasi memang bukan yang wah seperti misalnya buat sistem yang wah gitu, tidak. Tapi kita lihat bagaimana kan formalnya ketika kita mengumpulkan nama rupa bumi itu survei gitu ya. Namun ada nggak teman-teman dari KL atau daerah itu yang punya inovasi biar mengumpulkan nama rupa bumi itu fun gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang memang sebenarnya sederhana, namun itu bisa mengubah bagaimana cara orang memandang nama rupa bumi itu. Seperti misalnya ada di sebuah daerah gitu, mereka mengadakan gerbek nama rupa bumi misalnya. Ini kan sesuatu jadi spoiler nih. Jadi ada hal seperti itu yang menurutnya bagus nih. Jadi ada hal yang kita juga tidak kepikiran, tapi teman-teman daerah itu sangat kreatif. Oh, ternyata dengan lokalitas mereka melaksanakan kegiatan yang mereka sudah bisa lakukan, ternyata bagus nih nilainya seperti itu. Berarti inovasinya tidak hanya setelah dikumpulkan lalu diinovasi bagaimana cara menyebarluaskan atau mendiseminasikan nama rupa buminya, tapi juga bagaimana mengumpulkan nama rupa. Jadi inovasi itu tidak hanya di akhir tapi dari inovasi dari awal itu ya. Betul. Yang dinilai. Betul. Jadi karena kan ada sekian tahapan di penyelenggaraan nama rupa bumi, jadi kita lihat sebetulnya dari tiap tahapan pun bisa ada inovasinya. Hanya tinggal tadi kreativitas dari teman-teman dan disesuaikan dengan lokalitas dari masing-masing, karena beda-beda ya tiap daerah pendekatannya. Ada yang pendekatannya tadi dengan didekati langsung ke desa, ada yang harus dikumpulkan dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana cara dari teman-teman itu melaksanakan yang terbaik dan memang inovatif lah. Sekarang sudah dibuka belum pendaftarannya? Sekarang malah untuk saat ini kita sudah sampai ke tahap penilaian. Dan sudah penilaian malah sekarang. Sudah masuk ke penilaian dan memang kita sudah punya calon juara lah ya, atau nominator ya, mungkin lebih tepatnya nomine dari pemerintah kabupaten kota, provinsi ataupun KL. Jadi kita sudah menilai ribuan data selama 2 minggu kemarin dan lumayan melelahkan. Tapi kita melelahkan tapi gembira ya, karena ternyata dari 1 tahun itu ada peningkatan dari yang kemarin kita hanya lihat kuantitasnya saja. Sekarang pas dilihat dengan inovasi dan kreativitas dari teman-teman Pemda itu lumayan. Jangan dengan umur peraturan pemerintah yang baru 2 tahun, saya pikir ini suatu prestasi yang luar biasa. Lengkapnya mungkin dikasih ke kami juga, Kang. Kan ada 3 penghargaan. Ini apa? Penghargaan ini namanya apa nanti? Itu penghargaannya kalau saat ini masih Bumi Mandala Nama Rupa Bumi. Bumi Mandala Nama Rupa Bumi. Walaupun ada beberapa wacana ya, karena Bumi Mandala ini lebih terkait atau lebih terasosiasi dengan simpul jaringan. Ada beberapa ahli bahasa ya, mungkin nama rupa bumi jangan Bumi Mandala, tapi sesuatu hal lain yang berhubungan dengan konteks namanya seperti apa. Kami belum menindaklanjuti itu karena itu masalah bahasa dan perlu dipelajari lebih lanjut. Tapi intinya dari 3 itu, dari penghargaan itu untuk saat ini kita menyebutnya Bumi Mandala Nama Rupa Bumi. Bumi Mandala Nama Rupa. Berarti nanti nama penghargaannya adalah Bumi Mandala Nama Rupa Bumi Provinsi itu? Provinsi, Kabupaten Kota dan KL Kementerian Lembaga. Kementerian Lembaga. Saya mau mundur lagi karena tadi ini sudah sampai tahap penilaian.
berapa yang daftar? Yang sudah terjaring? Oke, yang terjaring kalau saya tidak salah, karena jurinya bukan saya dan saya tidak boleh melihat lebih dalam. Jadi dari kami itu ada tim tersendiri dan mereka bekerja profesional. Bahkan saya sendiri pun tidak dikasih tahu. Tapi lumayan dari tahun lalu yang kita lihat hanya jari kaki dan jari tangan itu sekarang udah ke angka di atas 50, di atas 70 seperti itu. Jadi itu untuk kami sih menggembirakan. Jadi hal yang Oke, berarti tidak hanya berarti mohon maaf Kang. Ini apakah undangan? Artinya kita misalnya ada seleksi awal dulu dari BIG gitu selaku penyelenggara Bumandala Award-nya ini, Nama Rupa Bumi. Apakah ini ada seleksi awal dulu yang kemudian dari hasil seleksi itu kemudian kita ngirim surat ke mereka, atau ini open bidding gitu? Siapapun kita kirimkan semua surat ke penyelenggara Nama Bumi yang memang akan cocok dengan yang memang jadi peserta memenuhi kualifikasi peserta. Kemudian tim mereka yang secara aktif untuk mau ikut atau tidak, atau seperti apa konsepnya? Kalau konsepnya kita sih terbuka ya, jadi kita kirimkan dulu semuanya, semua kita beri kesempatan untuk mengumpulkan atau yang mengikuti kontestasi Nama Rupa Bumi ini. Nah, namun nanti ketika sudah terdaftar atau sudah mereka tertarik, maka yang kita minta dikumpulkan adalah data dukung. Sudah ngapain aja nih kalian, teman-teman Pemda itu. Nanti dikumpulkan, kemudian kita lihat data dukung dan sebagainya, kita periksa. Kalau udah oke, baru tadi disaring dari 70-an itu kita zip gitu ya. Jadi diperas mana yang terbaik, dapatlah masing-masing nanti nominasi untuk masing-masing kategori seperti itu. Oke. Berarti ini memang membuka peluang kepada semua pemerintah daerah dan kementerian lembaga untuk ikutan ya. Jadi tidak diseleksi awal dulu. Seleksinya baru dari data dukung dari mereka. Iya, betul. Oke. Tadi kembali ke nanti Bumandala Award 2023. Kita Bumandala Rupa Bumi, Nama Rupa Bumi 2023. Ada 3 ya. Ada 3. Bumandala Award banyak kategorinya kan. Saya bingung jadinya. Jadi Bumandala Nama Rupa Bumi untuk yang Bumandala Award 2023 ini ada 3 tadi Kang. Juaranya. Kategori, betul. Nah 3 ini nanti apakah ada gradasinya lagi, misalnya kategori pemerintah provinsi atau ada berapa? Jadi tadi tahapan pertama setelah kita kumpulkan dokumennya, tidak sekitar ada 70-an itu ya, kemudian kita saring di pras, kita dapatkan 5 terbaik dari masing-masing kategori. Nah, dari 5 terbaik itu nanti itu baru tahapan pertama nih. Tahapan selanjutnya minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan wawancara. Ini yang menentukan. Karena kenapa menentukan? Nah, karena wawancara itu kita bisa melihat dari teman-teman Pemda dan KL apakah mereka mengerti apa yang mereka masukkan kepada kita. Karena ada kalanya ya surat itu bisa dibuat, foto itu bisa di copy gitu ya. Tapi kalau kita suruh presentasi, kita akan tahu apakah dari teman-teman Pemda sudah memahami apa yang kita mintakan, apa yang mereka lakukan gitu. Dan apakah mereka benar-benar menjiwai. Pokoknya ketika tadi ada inovasi yang internalisasi. Nah, bahasanya itu birokrat banget ya, internalisasi. Kayak saya menjiwai aja lah, menjiwai terkait dengan yang mereka lakukan gitu. Jangan sampai ya udah kita ada kewajiban kita lakukan, tapi kalau sudah menjiwai itu kan berarti mereka perlu nih dan dilakukan. Makanya kita akan terlihat di wawancara dan ini menentukan. Jadi kayaknya nanti yang masuk nominasi bersiap-siaplah kontestasi wawancara itu. Karena itu menentukan bagaimana mereka mempresentasikan apa yang sudah melakukan. Dan satu yang menarik di wawancara ini, jadi saya ngobrol kebanyakan Jadi di wawancara ini kita melibatkan pemenang tahun lalu, pemenang pihak lain tahun lalu. Jadi ada satu individu namanya Pak Titi Bahtiar, beliau ahli geografi yang sangat bagus gitu ya, dan menjadi juara untuk kategori individu tahun lalu, dan sekarang tahun ini beliau menjadi juri. Jadi kita akan lihat dari masyarakat sendiri menilai ini seperti apa sih, apakah Pemda ini memang applicable, kita memang sudah membumi gitu pengejawantahan penyelenggaraan Nama Rupa Bumi, atau memang hanya normatif aja seperti itu. Jadi kita melihat masyarakat. Kalau dari kita kan sisi pemerintah mah oke, tapi dari sisi masyarakat itu akan
mudah-mudahan ada sisi pandang yang berbeda terkait dengan. Oke, jadi ada tetap masih ya. Jadi wawancara itu digunakan untuk memvalidasi apakah benar-benar data dukung yang disampaikan itu memang benar adanya gitu. Termasuk juga yang menarik adalah keterlibatan pihak lain ya, Mas. Individu ya. Keterlibatan individu untuk mendapat sudut pandang yang berbeda. Serius memvalidasi kayaknya ngefek nggak buat masyarakat? Jangan-jangan ngefek juga sih. Kadang-kadang kita pemerintah saya sudah melakukan ini tapi ternyata buat masyarakat. Ini pasti berguna buat masyarakat. Pemerintah enggak ada. Oke, kayaknya menarik nih. Tapi sebenarnya Kang, ketika ada inovasi dan ketika kita mau ngadain Bumandala Award Nama Rupa Bumi ini untuk tahun 2023 ini, kan kita pernah menambahkan inovasi. Dan ini baru ya, artinya kan kalau kemarin kita memang hanya kualitas dan kuantitas dan kualitas, sekarang inovasi. Sebenarnya apa yang dicari, Kang? Yang dicari dari inovasi itu adalah kita menjaring ya, pokoknya melihat bagaimana tadi hal-hal baru bisa dibuat untuk sesuatu yang memang kewajiban gitu ya. Dan itu mudah-mudahan menjadi inspirasi sebetulnya untuk daerah lain juga. Bisa jadi walaupun tidak sama plek gitu ya, bisa jadi satu inovasi di daerah A gitu ya bisa di copy atau bisa ditiru dan dimodifikasi dari daerah lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau kurang lebih sama seperti itu. Dan dari inovasi-inovasi tersebut kita bisa mengharapkan tadi peningkatan kesadaran atas Nama Rupa Bumi, kemudian pemakaian dan pemanfaatan dari Nama Rupa Bumi. Umum aja, Kang. Kita mau singkat aja jelas, mungkin bisa dijawab singkat. Ada impact-nya nggak dari Bumandala Award 2022 terhadap penyelenggaraan Nama Rupa Bumi? Ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi di tahun 2022 itu ini flashback ke belakang, ada pemenang untuk kategori kabupaten kota itu Kabupaten Cianjur tahun lalu itu. Kabupaten Cianjur itu menang karena kuantitas yang dikumpulkan sangat banyak, gitu ya. Hampir penuh lah. Dan memang kebetulan bukan kebetulan, memang takdir gitu ya, pada saat akhir tahun terjadi gempa di Cianjur. Dan dari hasil pengumpulan Nama Rupa Bumi selama 2 tahun itu ternyata langsung dipakai untuk mitigasi bencana pada saat gempa tersebut. Dan itu menjadi salah satu bagaimana bukti nyata bagaimana ternyata dari Nama Rupa Bumi yang sudah dikumpulkan menjadi sesuatu manfaat untuk masyarakat ketika masalah mitigasi bencana. Dan hal ini kita presentasikan di UN. Dan itu mendapat apresiasi. Jadi dari chairnya, dari chair Angegen ini, dari chair di PBB ini mengatakan bahwa ini baru kali ini kita mendapatkan contoh nyata langsung bagaimana Nama Rupa Bumi ini dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan seperti itu. Jadi datanya itu masih hangat loh, masih 2 tahun, kemudian akhir tahun 2022 ada gempa, kemudian langsung dipakai dan itu ternyata langsung berguna kelihatan. Jadi karena ketika kita ke daerah nih, ini jadi menurut kita tapi nggak apa-apa, biar teman-teman pada tahu. Kalau kita ke daerah pasti ditanya ini buat apa sih Nama Rupa Bumi gitu. Kayaknya udah banyak penyedia yang lain memberikan Nama Rupa Bumi. Saya selalu memberi pernyataan. Kalau Bapak Ibu sekalian mengukur batas, Bapak Ibu sekalian tahu impact hasilnya saat ini juga, luasnya berapa, kemudian kekayaannya berapa, kemudian nanti kalau di pemerintah ada namanya dana alokasi ya, dapatnya dana alokasi besar. Tapi ketika Nama Rupa Bumi baru ketahuannya ketika sudah ada masalah ya. Dan itu bukan kita ingin ada masalah, tapi ternyata memang itu perlu dikumpulkan. Intinya ketika kita sudah tahu ini perlu dan memang harus dikumpulkan dan harus diolah gitu, diselenggarakan, ya itu yang kita harapkan. Dan itu juga kenapa pemerintah sampai mengatur seperti itu. Oke, nice. Jadi memang terlepas dari masuk atau tidaknya, sebenarnya kan memang ada misi. Bagaimana misi supaya Nama Rupa Bumi ini bisa dilaksanakan secara baik gitu ya. Secara berkualitas dan memang ada impact-nya, terutama khususnya dalam konteks penataan batas wilayah dipakai, dalam konteks bencana juga kepakai. Jadi semakin menguatkan bahwa Nama Rupa Bumi ini penting, dan oleh sebab itu BIG ini mau berjalan terus penghargaan ini? Tentu saja. Luar biasa. Oke, kapan pengumumannya? Pengumumannya kalau untuk nominasi mungkin minggu depan. Minggu depan tuh tanggal berapa? Ini tanggal berapa ini? Nggak ada yang jam. Ada jam. Ini nggak ada yang ngasih tahu dong. 20-an lah ya. 22. 22? Itu ada jam, Mas.
Oke, berarti mungkin beberapa bulan depan kali ya, Enggak, minggu depan kita akan menyampaikan nominasi yang sudah kita tadi olah dari diperas dari puluhan itu menjadi 5 setiap kategori. Oke, berarti ntar lagi juga akan masuk dalam tahap penilaian akhir. Dan tunggu saja teman-teman, nanti kita akan tahu juaranya di acara penghargaan Bu Mandala Award 2002. Jadi satu kesatuan ya. Jadi nanti Bu Mandala Award akan banyak kategori, termasuk salah satunya adalah Nama Rupa Bumi, dan ini lanjut terus ya kayaknya ya tahun depan. Kalau ini berhasil, karena akan lebih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pemerintah daerah atau semua pihak penyelenggara Nama Rupa Bumi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Nama Rupa Bumi itu sendiri. Terima kasih teman-teman, ini menarik banget ya. Jadi bagi yang mau ikutan, tunggu tahun depan, udah ditutup ya masalahnya ya. Tunggu tahun depan. Jangan lupa menyampaikan ke daerah. Ada 5 lagi kan? Tahun depan ada 5 lagi. Ada 5 lagi kan? Karena kan ini 5, jadi skemanya 5-3 gitu kan. Jadi baik tahun depan buat yang mau ikutan, siap-siap. Buat yang pihak lain gitu ya. Organisasi LSM itu juga siap-siap untuk ikutan. Buat yang KL, karena yang tidak terjaring, siap-siap kumpulin juga. Karena waktunya sangat, biasanya kalau sebulan, setahun, 2 tahun nggak kerasa deh. Kadang 7 bulan, 8 bulan, tiba-tiba lah udah ada surat lagi aja dari BIG untuk minta data dukung. Siapin data dukungnya dari sekarang juga gitu ya. Karena tahun depan kita akan, tahun ini sudah selesai untuk masalah pendataan pesertanya, kita sudah masuk dalam penilaian, tapi tahun depan bisa jadi akan ada lagi. Jadi siap-siap untuk tahun depan. Yang tahun ini yang sudah ikutan sabar ya. Mohon sabar, pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Pelan-pelan Pak Sopir gitu ya. Nanti akan ada masanya, dikasih tahu kapan Bu Mandala Award dilaksanakan, dan teman-teman bisa tahu semua siapa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan kementerian lembaga yang menjadi terbaik, 3 terbaik di masing-masing kategori dalam konteks penyelenggaraan Nama Rupa Bumi. Dan juga inovasinya. Gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyimak part 2 ini. Nanti akan ada part 3 yang akan ngebahas tentang Bu Mandala Award juga, tapi di lebih baru lagi ini. Ini baru lagi ya. Kita saksikan nanti di part 3-nya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.